Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Jika memungkinkan, saya berharap bisa pergi ke alam surga barat dan berbicara langsung dengan Raja Iblis. Nomor 5 tampaknya melihat harapan. Sekarang dia tidak dapat menemukan Yu Jiujin. Dia bahkan bersedia mengundang seseorang dari dunia lain untuk menjadi Raja Bintang di dunia gunung dan lautan yang baru. Yang sepertinya nomor 5 telah putus asa dan tidak punya pilihan lain sekarang. Karena Yu Jiujin tidak dapat ditemukan. Tampaknya tidak ada garis keturunan lain yang dapat menggantikannya. Mendengar itu, Xian sedikit mengernyit. Karena jika nomor 5 bersedia membiarkan Yu Jiujin dari dunia lain menjadi Raja Bintang di dunia gunung dan lautan, dan membiarkan Long Yi pergi ke sana, mungkin merupakan pilihan yang sangat baik. Bagaimanapun menjadi Raja dunia gunung dan lautan yang baru, berarti mampu memperoleh keberuntungan dunia gunung dan lautan. Dengan cara ini, kekuatan Long Yi akan tumbuh ke tingkat yang mungkin tidak dapat dipercaya. Ditambah lagi dengan garis keturunan Yu Jiujin, maka masa depan Long Yi tidak terbatas. Lagi pula, Long Yi dan Xiaoyan adalah reinkarnasi dari dewa tertinggi, dan mereka berdua bahkan memiliki kesamaan. Namun bagaimana mungkin bisa mudah untuk menjadi raja baru di dunia pegunungan dan lautan? Karena Long Yi bahkan belum mencapai tingkat dewa abadi, jadi bagaimana dia bisa mengemban tanggung jawab sebesar itu? Lagi pula, untuk bisa menjadi raja dunia, dia harus bisa mendapatkan banyak hal. Pada saat yang sama, dia juga akan kehilangan banyak hal. Jadi Xiaoyan tidak bisa membuat keputusan ini untuk Long Yi. Tentu saja saya akan membantu Anda menemukannya. Tapi meskipun saya bersedia membantu, tetapi saya tidak menjamin keberhasilan. Dan saya hanya memimpin jalan, kata Huachan perlahan. Saya dan dunia kuno Dewa Iblis Abadi ingin mengucapkan terima kasih kepada 9 atas bantuannya dan tidak ada masalah besar yang terjadi saat ini. Jika dunia lain membutuhkan bantuan saya juga akan senang membantu. Adapun pernyataan Ye Beijing kedengarannya tidak jujur, seolah-olah dia tidak benar-benar ingin membantu. Tentu saja Ye Beijing tampaknya tidak terlalu peduli bahkan dengan dunianya sendiri, yang dihuni oleh para dewa dan iblis, apalagi kelangsungan hidup di dunia lain. Pada saat ini nomor 7 dan nomor 8 tidak berbicara, mereka tampak tidak peduli. Lagi pula nomor 7 terus berkelana keliling dunia untuk berbisnis, sedangkan nomor 8 sering menyendiri dan menciptakan senjata ajaib. Jadi urusan duniawi sepertinya tidak ada kaitannya dengan mereka. Saya juga kenal seseorang yang bernama Yu Jiujin, tetapi kekuatannya belum cukup kuat. Dia masih bayi dan saya khawatir dia tidak mampu menangani tugas penting itu, kata Xiaoyan dengan suara yang dalam. Jelas Xiaoyan juga ingin menyebutkan keberadaan Long Yi, karena ini bukan hanya tanggung jawabnya, tetapi juga kesempatan. Selama dia memiliki garis keturunan Yu Jiujin dan tidak terlalu lemah, dunia gunung dan lautan akan membantunya menjadi raja baru. Nomor 5 tampak sangat ingin garis keturunan Yu Jiujin ditambahkan ke dunia Shanghai. Saya belum bisa mengambil keputusan sendiri mengenai masalah ini, karena saya perlu bertanya langsung padanya. Dan saya juga ingin bertanya kepada Anda, sebelum meninggal, Yu Jiujin memberikan warisannya sendiri. Kemana perginya penguasa Yu Jiujin dari dunia gunung dan lautan? Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Apakah bahayanya terlalu besar? Jika tidak, Xiaoyan tidak ingin melepaskan Long Yi. Jika berbicara tentang warisan Yu Jiujin, kami juga telah menyelidikinya sejak lama. Tapi warisan tersebut tampaknya telah menghilang, yang seharusnya tidak mungkin. Jadi saya menduga bahwa divisi kehancuranlah yang berada di balik ini, menyembunyikan atau memblokir warisan Yu Jiujin sehingga tidak muncul Yu Jiujin baru. Jawab nomor 5 perlahan yang membuat Xiaoyan sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata itu, karena kedengarannya memang sejalan dengan gaya divisi kehancuran. Bagaimanapun mereka bisa melakukannya tanpa penekanan garis keturunan yang memadai.
Tanpa pemimpin dan warisan yang tak terhitung banyaknya, maka perang tidak dapat dihindari. Sehingga situasi di dunia pegunungan dan lautan saat ini bagaikan api yang berkobar, menjalar dengan kecepatan yang luar biasa. Jika mereka ingin memadamkannya, mereka harus menemukan cara untuk meredamnya. Adapun mengenai dunia gunung dan lautan, Xiaoyan teringat bahwa Lan Feng pernah mempercayakannya dengan telur naga kaisar merah emas. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa memberikan telur naga ini untuk sementara waktu kepada nomor 5 melalui domain. Kemudian biarkan hal itu diinkubasi dengan kepercayaan. Lagi pula Lan Feng pernah membantu Xiaoyan dan sekarang dia memiliki kemampuan. Jadi dia harus memenuhi janji yang dibuatnya. Saya akan bertanya pada Yu Yin untuk Anda dan akan memberikan Anda balasan sesegera mungkin. Setelah berpikir, Xiaoyan akhirnya berkata, setelah Xiaoyan selesai berbicara, pertemuan ini pada dasarnya akan berakhir. Dan itu tergantung pada apakah ada hal lain yang perlu ditambahkan. Meskipun mereka tidak secara eksplisit meminta bantuan satu sama lain, tapi nomor 5 sebenarnya telah meminta bantuan di mana-mana. Dan semua orang berbicara untuk menawarkan bantuan bila memungkinkan. Faktanya, situasi Xiaoyan saat ini lebih buruk daripada nomor 5. Sekarang dia merasakan krisis yang parah telah datang, tetapi dia tidak mencari bantuan di sini. Karena jika dia benar-benar ingin mencari bantuan, Xiaoyan hanya akan mencari nomor 7 dan 8 secara terpisah. Namun dia harus menunggu sampai rapat selesai. Kemudian Xiaoyan akan mencari bantuannya melalui nomor 1. Jika kalian semua tidak memiliki hal lain untuk dibicarakan, maka pertemuan ini akan berakhir di sini. Kata nomor 1 untuk mengakhiri pertemuan ini. Namun sejak Xiaoyan memasuki pertemuan alam dewa kekacauan, suasana dalam pertemuan jelas jauh lebih khidmat. Meskipun situasi di setiap dunia berbeda, tapi mereka semua sedang mencari solusi. 1. Saya ingin bicara dengan 5 sendirian. Setelah semua orang pergi, hanya Xiaoyan yang tersisa. Pada saat ini, Ye Beijing telah membuka matanya, menatap Xiaoyan yang masih memejamkan matanya, yang membuat mata indahnya sedikit menyipit. Seperti yang diharapkan, saya tahu orang ini memiliki hubungan baik dengan 1. Sialan, 1 benar-benar mengusir saya dari pertemuan terakhir. Namun saya juga akan mengadakan pertemuan kecil dengan orang ini. Ye Beijing cemberut dan bergumam pada diri sendiri dengan nada tidak menyenangkan. Pada saat ini, setelah pertemuan alam dewa kekacauan, semua orang telah pergi dan Xiaoyan muncul kembali di platform batunya. 9. Apakah ada yang bisa saya bantu? Nomor 5 bertanya dengan serius. Saya ingin tahu apakah Anda kenal klan Jicin Dilong? Xiaoyan langsung ke pokok permasalahan dan tidak bertele-tele. Siapa yang Anda kenal? Atau Anda ingin tahu sesuatu? Nomor 5 terdiam, tampaknya klan Jicin Dilong tidak sederhana. Saya punya telur naga di sini, bisakah Anda menetaskannya? Karena ini dipercayakan kepada saya oleh seorang senior. Dan saya khawatir jika saya menundanya terlalu lama, itu akan berdampak pada kehidupannya. Xiaoyan segera berkata. Adapun alasan mengapa dia tidak mengatakannya dalam pertemuan, karena dia masih merasa nyaman dengan kehadiran orang-orang dalam pertemuan itu. Telur naga? Apakah Anda yakin itu telur naga Jicin Dilong? Nomor 5 tampak sedikit berkejut. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan, iya, itu telur naga Jicin Dilong. Saya dapat mengkonfirmasinya bahwa mantan pemiliknya bernama Lan Feng dan saya sama-sama mengingatnya. Namanya Sisi. Kenang Xiaoyan dan mengatakan bahwa ingatannya seharusnya tidak salah. Ya, jika itu benar-benar Jicin Dilong, dia pasti akan tumbuh besar dan menjadi penguasa gunung dan lautan. Jawab nomor 5 dengan penuh semangat. Meskipun Xiaoyan tidak dapat melihat ekspresi nomor 5, tapi Xiaoyan dapat mendengar kegembiraannya dari nada suaranya. Terima kasih, dan saya akan meneruskannya kepada Anda melalui selip Gyo Suyu. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, nomor 5 menanggapi dengan kalimat dan kemudian menghilang dari platform batu. Namun Xiaoyan tetap tinggal dan tidak pergi.
Sekarang Anda sudah di sini. Anda harus menyelesaikan apa yang dapat Anda lakukan. Kata nomor 1. Saya juga ingin bicara dengan 7 dan 8 sendirian. Soyeon tidak takut diganggu karena situasinya sekarang istimewa. Meski dia tidak bahagia, hanya itu yang dapat dilakukannya. Oke? Namun yang tidak disangka-sangka adalah nomor 1 tidak mengeluh sama sekali, melainkan langsung menyetujui Soyeon. Tak lama kemudian nomor 7 dan nomor 8 muncul lagi di platform batu. Terima kasih atas bantuan kalian berdua. Saya sedang menghadapi krisis sekarang dan berharap mendapatkan bantuan Anda. Jika Anda bisa membantu, saya pasti akan membalas semua budi baik saya pada Anda. Kali ini, Soyeon mungkin akan memperlihatkan kekuatannya, namun dalam menghadapi krisis, dia hanya bisa melakukannya. Lagi pula nomor 7 adalah seorang pengusaha. Jadi Soyeon berpikir itu tidak akan sulit baginya. Apa yang Anda butuhkan? Nomor 7 segera menjawab. Apakah Anda memiliki harta yang dapat membunuh atau menyegel dewa abadi tingkat ke-6 dengan satu pukulan? Meskipun Soyeon tidak tahu musuh macam apa yang akan datang, tapi apapun yang terjadi dia akan berasumsi yang terburuk terlebih dahulu. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.